Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, salat tarawih sampai malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 17 Ramadan yang biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Oleh karena itulah, pada ceramah Ramadan malam hari kita akan membahas tentang Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan lebih spesifik lagi kita akan mengungkap hikmah yang ada di balik kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk membahas tema ini kita akan merujuk kepada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, karangan daripada Syekh Ali As-Sabuni. Di dalamnya beliau mengatakan bahwa lil Qur'ani tanazzulan, Al-Quran itu mempunyai dua tahap penurunan. At-Tanazzul al-awwal, tahap penurunan yang pertama adalah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi samai dunya jumlatan wahidah fi lailati al-qadri. Tahap yang pertama diturunkan dari lauhul mahfuz ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah di langit dunia, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz pada malam Al-Qadar. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Sehingga malam itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Amma at-tanazzul ats-tsani, adapun tahapan penurunan yang kedua adalah min baitil izzah fi samai dunya ila qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam hasba al-hawadits wal waqa'i fi muddah 23 sana. Dari Baitul Izzah di langit dunia diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa dan kejadiannya dalam rentang waktu selama 23 tahun lamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan ungkap apa hikmah yang ada di balik penurunan Al-Quran kepada Nabi secara bertahap. Kenapa Quran tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu, diturunkan secara sekaligus oleh Allah kepada para Nabi dan Rasulnya, baik Zabur, Taurat, Injil, atau yang lainnya turun sekaligus, tetapi Al-Quran turun dengan munajjaman wa mufarraqan, secara bertahap. Hikmah yang pertama adalah tathbitu qalbin nabi amama adal musyrikin. Jadi untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad dalam menghadapi berbagai macam intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, baik verbal maupun non-verbal. Bagaimana beliau dikatakan sebagai tukang sihir, tukang tenung, orang yang memecah belah keluarga. Non-verbal, bagaimana beliau diludahi, bagaimana beliau dilempari kotoran, bagaimana beliau ditaburi dengan tanah dan berkali-kali diancam untuk dibunuh.
Maka dalam rangka untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad dalam melaksanakan tugas dakwahnya, maka sebagai tasliyah, sebagai hiburan, maka Allah Subhanahu wa taala punya berbagai macam cara untuk menghibur Nabi agar tegar dalam menjalankan misi dakwahnya. Yang pertama, antariqi qasasil anbiya wal mursalin. Dengan cara Allah menceritakan kisah para nabi dan rasul agar nabi kita mencontoh mereka. Sebagaimana firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Terkadang tasliyah itu berupa kabar bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi kita Muhammad. Terkadang pula dengan mengabarkan bahwa Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itu hikmah yang pertama, ya, dalam rangka untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad dalam menghadapi berbagai macam intimidasi orang-orang musyrik. Adapun hikmah yang kedua adalah at-talattufu bin Nabi inda nuzuli al-wahyi. Dalam rangka untuk berkasih sayang kepada Nabi kita Muhammad ketika turunnya wahyu kepadanya. Karena Nabi kita Muhammad begitu merasa kepayahan ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami Allah akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi wahyu Allah itu merupakan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Bagaimana Aisyah menceritakan, turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad pada musim yang sangat-sangat dingin, tetapi Nabi berkeringat. Ini menunjukkan betapa beratnya Nabi kita ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan hati Nabi? Makanya di antara hikmah Allah turunkan Al-Quran kepadanya dengan bertahap. Karena jika sekaligus, maka bisa dipastikan hati Nabi kita tidak akan kuat untuk menerimanya sekaligus dalam 30 juz. Tetapi Allah turunkan dengan bertahap sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang ketiga adalah at-tadarruju fi tashri' al-ahkam as-samawiyah. Sebagai tahapan dalam pensyariatan hukum-hukum langit. Jadi banyak masalah-masalah yang pensyariatannya itu butuh kepada tahapan-tahapan. Kita ambil contoh misalnya dalam masalah pengharaman khamr. Maka tidak mungkin Allah langsung melarang khamr kepada bangsa Arab. Karena bagi bangsa Arab, khamr itu sudah bagian daripada kehidupan mereka. Bagi mereka minum khamr sama dengan minum air putih bagi kita. Mereka tidak akan mabuk kecuali minum dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Maka adalah hikmah dari Allah, Allah haramkan khamr secara bertahap. Tahap yang pertama adalah at-tanfir bi ghairi tariqin mubashir. Jadi peringatan untuk meninggalkan dengan cara tidak langsung. Sehingga turun ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari
buah kurma dan anggur, mereka menjadikannya sesuatu yang memabukkan dan rizki yang baik. Tahap yang kedua adalah at-tanfir bitariqin mubashir. Jadi peringatan untuk meninggalkan dengan cara yang langsung. Sehingga turun ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Maka katakan, pada keduanya ada dosa yang besar dan juga ada manfaatnya. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan yang ketiga adalah at-tahrim al-juz'i. Pengharaman hanya pada sebagian waktu. Sehingga turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Sehingga mereka akan menjauhi minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Dan tahapan yang terakhir adalah at-tahrim al-kulli, pengharaman secara totalitas. Dengan turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, maka tinggalkanlah agar kalian mendapatkan kemenangan. Dengan adanya 4 tahapan ini, maka mereka bangsa Arab bisa meninggalkan kebiasaan mereka yang sudah turun-menurun, yaitu minum khamr. Sehingga pada hari pengharaman khamr digambarkan kota Madinah banjir khamr. Semua stok khamr yang ada di rumah mereka, mereka tuangkan di jalan kota Madinah, dan digambarkan kota Madinah banjir khamr. Artinya mereka punya stok khamr tidak berbotol-botol, berguci-guci, banyak sekali. Dengan bijaksana, Islam bisa mengharamkannya dengan at-tadarruj, dengan tahapan-tahapan yang penuh dengan kearifan. Ma'asyiral muslimin, hikmah yang keempat adalah tashilu hifdzil Quran wa fahmihi 'alal muslimin. Memudahkan bagi kaum muslimin untuk menghafalkan dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa yang ummi. Bangsa Arab pada waktu itu bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka kalau diturunkan sekaligus 30 juz, mereka akan kewalahan. Karena mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hanya bisa mendengar dan menirukan. Maka hikmah Allah turunkan Al-Quran dengan bertahap, sesuai dengan peristiwa dan kejadiannya, agar mereka bisa menghafalnya dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, hikmah yang kelima adalah musayaratul hawadits wal waqa'i wat tanbih 'alal akhta' fi hiniha. Artinya untuk membersamai berbagai macam peristiwa dan kejadian, dan agar bisa memberikan peringatan atas kesalahan pada waktunya. Di sini kita berikan contoh. Misalnya ketika terjadi perang Hunain. Pada perang Hunain, awalnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Mengapa? Karena timbul rasa sombong pada diri mereka. Sehingga
Ada di antara mereka yang mengatakan lanuqlabal yauma min qalil. Pada hari ini kita tidak mungkin dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya sedikit. Karena dalam perang Hunain, pasukan kaum muslimin mencapai jumlah 12.000 pasukan. Sementara pasukan kafir jauh di bawah itu. Sehingga muncul kesombongan pada diri mereka. Sehingga pada awalnya kaum muslimin mengalami kekalahan, bisa dipukul mundur, tapi berkat pertolongan Allah, mereka bisa balik dan bisa menang pada akhirnya. Nah, dengan turunnya Al-Quran bertahap, maka Allah bisa mengingatkan kesalahan kaum muslimin pada perang Hunain itu. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain, di mana jumlah kalian yang banyak telah membuat kalian sombong. Padahal sesungguhnya jumlah yang banyak itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang dalam perang itu bukan karena jumlah semata, tetapi semata-mata karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan turunnya secara bertahap, maka Allah bisa mengingatkan kesalahan kaum muslimin tepat pada waktunya. Seandainya turun gelondong 30 juz, Allah tidak bisa mengingatkan mereka tepat pada waktunya. Contoh yang lainnya adalah terkait dengan tebusan perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang hilang gemilang. Dari pasukan kafir Quraisy terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. Kemudian Nabi kita Muhammad minta pendapat dari para sahabatnya. 70 orang yang tertawan ini mau diapakan? Mau dibunuh atau diminta tebusannya? Dalam hal ini Umar sebagai orang yang sangat keras dalam bersikap mengusulkan agar mereka semuanya dibunuh. Karena banyak di antara mereka adalah dedengkot orang kafir Quraisy. Sementara Abu Bakar yang sifatnya lemah lembut mengusulkan kepada Nabi kita Muhammad agar mereka kalau ingin bebas menebus dirinya dengan sejumlah uang. Dan nampaknya Nabi Muhammad memilih pendapatnya Abu Bakar sehingga tawanan perang Badar kalau ingin bebas, maka mereka harus menebus dirinya dengan sejumlah uang. Dan ternyata keputusan ini dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi kita ditegur atas pendapatnya yang salah ini. Makana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthhina fil ard. Ayat ini turun untuk menegur kesalahan Nabi kita Muhammad karena salah dalam mengambil keputusan terhadap para tawanan perang Badar. Yang artinya tidak pantas bagi seorang Nabi punya tawanan sampai mereka bisa mengalahkan musuhnya yang ada di muka bumi ini. Dan itu bisa terlaksana karena Quran turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sehingga ketika terjadi kesalahan Allah bisa mengingatkannya tepat pada waktunya. Ya mas sekalian, kemudian hikmah yang terakhir, yang keenam adalah al-irsyad ila masdari al-Quran wa annahu tanzil al-hakimil hamid. Jadi petunjuk tentang sumbernya Al-Quran. Dari siapakah Quran itu? Apakah Quran itu ucapan Muhammad ataukah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa annahu tanzil al-hakimil hamid. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, Al-Quran turun tidak sekaligus, secara bertahap, dalam waktu yang lama.
23 tahun lamanya. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, meninggal umur 63 tahun. Jadi Quran turun berangsur-angsur dalam rentang waktu selama 23 tahun. Setiap kali turun ayat, maka Nabi kita Muhammad akan perintahkan kepada juru tulis wahyu Nabi, tolong kamu letakkan ayat ini di tempat ini, surat ini di tempat ini. Setelah semuanya turun, ternyata menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak ada fajwah, tidak ada jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya. Dan itu tidak akan bisa terjadi meskipun terhadap hadis Nabi tidak akan pernah terjadi, apalagi pada perkataan manusia. Turun tidak sekaligus, berangsur-angsur atas petunjuk Allah. Nabi perintahkan kepada juru tulisnya untuk menempatkan wahyu yang turun pada tempat yang telah ditentukan. Setelah selesai semuanya, jadilah Al-Quran 30 juz yang nyambung antara ayatnya, yang nyambung antara suratnya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu menunjukkan bahwa sumber Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Sehebat apapun manusia, tidak akan bisa menghasilkan seperti Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa masdar sumber Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kurang lebih ada 6 hikmah mengapa Al-Quran diturunkan munajjaman wa mufarraqan, secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan secara sekaligus. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.